Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 2169 sampai bab 2172. Mendengar kata-kata Jiang Chongchong, Ye Chong tersipu dan berkata dengan cepat, tidak, benar, saya hanya membahas masalah ini. Sister Chongchong, jangan terlalu memikirkannya. Jiang Chongchong terkekeh. Mengapa? Apakah kamu takut aku akan berpikir terlalu banyak? Mengapa aku berpikir terlalu banyak? Ye Chong menyentuh hidungnya dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Kedua orang itu berbicara dan tertawa sepanjang perjalanan dan berkendara ke pusat kota Kowloon Bay, kota Hong Kong. Meski hari ini merupakan hari kerja, namun arus masyarakat di pusat kota masih sangat mencukupi. Jalanan penuh dengan orang dan lalu lintas. Kedua orang itu turun dari mobil dan berjalan di sepanjang jalan pejalan kaki komersial. Matahari bersinar cerah dan terasa sangat nyaman di tubuhku. Anda bisa melihat banyak orang asing di jalan, semuanya datang ke sini karena reputasinya. Banyak pejalan kaki berjalan dan membicarakan transaksi dan urusan bisnis mereka. Belakangan, keduanya menemukan sebuah restoran Korea bernama Onis Cabin, yang merupakan jaringan restoran Korea ternama. Begitu Anda masuk, Anda dapat melihat bahwa seluruh restoran didekorasi dengan gaya Goryeo. Keduanya menemukan tempat duduk dan memesan set makanan pasangan. Pelayan membawakan teh jelai untuk mereka berdua. Jiang Chongchong menyesap tehnya dan bertanya pada Ye Chong, "Saudaraku, berapa lama kamu akan tinggal di sini?" Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum yakin, tapi aku harus tinggal sebentar." "Iya. Lalu kamu apakah ada pekerjaan di kota Hong Kong? Jika tidak, bagaimana kalau datang ke perusahaan kita? Saya baru saja memecat seorang manajer umum. Jadi bagaimana kalau membiarkan Anda menggantikannya?" Ye Chong tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu." "Oke, Sister Chongchong, identitas saya saat ini adalah mahasiswa Universitas Nasional Ivy League, dan saya harus masuk kelas dalam 2 hari. Jiang Chongchong sedikit aneh, "Oh, benarkah, Anda masih ingin pergi ke kelas, pergi ke sekolah?" Namun, Jiang Chongchong segera sadar. Dia juga tahu sesuatu tentang Ye Chong. Jadi dia tahu bahwa kedatangan Ye Chong ke sini untuk pergi ke sekolah pasti bohong dan dia pasti punya tujuan. Mungkin dia sedang melakukan semacam misi. Memikirkan hal ini, Jiang Chongchong sangat berpengetahuan dan tidak bertanya lagi. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Oh, oke, tapi ada sesuatu. Kamu harus membantu saudari." Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ada apa?" Lalu Jiang Chongchong berkata, "Itu dia. Kamu juga tahu bahwa lingkungan bisnis di kota Hong Kong sangatlah rumit. Di distrik Xicheng, grup Jiang dan grup Lu kami pada dasarnya terbagi rata, menempati sebagian besar bisnis di distrik Xicheng kota Gang. Faktanya, keluarga Lu bukanlah keluarga kelas 1 di kota Hong Kong. Adapun keluarga kelas 1 dan keluarga yang lebih berkuasa daripada keluarga Lu, properti mereka secara alami terletak di bagian lain kota pelabuhan. Kebanyakan dari mereka terkonsentrasi di distrik Dongcheng, kawasan komersial tersibuk di kota pelabuhan. Sedangkan untuk distrik Xicheng, keluarga besar itu tidak mau repot-repot pergi ke sana, jadi disediakan untuk keluarga setingkat keluarga Lu. Distrik Xicheng di kota pelabuhan diserahkan kepada keluarga Lu dan keluarga Jiang. Dalam dunia bisnis distrik Xicheng, kedua keluarga ini awalnya terbagi rata dan tidak mau mengalah satu sama lain, namun mereka rukun satu sama lain. Namun, baru-baru ini seorang bos muncul di distrik Xicheng. Jika kita ingin bergabung sekarang, kita perlu menyatukan kedua perusahaan kita untuk melakukannya bersama-sama, lanjut Jiang Chongchong. Awalnya ini adalah hal yang baik, tetapi bos itu ingin menjadi bos konsorsium ini. Dia jelas ingin mencaplok kita. Setelah mendengar ini,
Ye Chong bertanya, apakah bos ini sangat kuat, bawahannya punya banyak dana, Jiang Chongchong menggelengkan kepalanya dan berkata, perusahaan dan dana di bawah bos ini tidak layak untuk disebutkan kepada kami. Lalu mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk menjadi bos? Ye Chong bertanya lagi. Jiang Chongchong menghela nafas dan berkata, tampaknya ada orang yang sangat berkuasa di belakang bos ini yang membantunya. Kami telah mengalami beberapa konflik sebelumnya, banyak dari kita. Termasuk keluarga Lu, diam-diam terluka, menjadi cacat sudah cukup untuk membuktikan bahwa ada sesuatu sangat rumit di belakang bos besar. Dia memiliki pendukung seperti itu, jadi aturan mainnya tidak bisa dimainkan sesuai aturan normal. Jadi saya mengkhawatirkan hal ini akhir-akhir ini. Setelah Jiang Chongchong selesai berbicara, dia menatap Ye Chong. Ye Chong, apakah kamu punya ide bagus? Ye Chong meluangkan waktu dan meminum segelas anggur beras King Tea, yang menurutnya rasanya enak. Kemudian, dia mengambil ceker ayam panas di atas meja dan menggigitnya. Sambil makan, dia berkata, Sister Chongchong, ini hanya masalah kecil. Jangan khawatir. Setujui saja aliansi antara ketiga perusahaan, tunggu sampai Anda memilih agen untuk aliansi. Ketika Anda sendirian, telepon saya. Jiang Chongsong memandang Ye Chong dengan ragu. Apakah ini baik-baik saja? Ye Chong mengangguk, tentu saja, jangan khawatir. Jiang Chongsong ragu-ragu, tapi masih mengangguk. Oke, Ye Chong, aku percaya padamu. Kemudian, Jiang Chongchong mengedipkan matanya yang besar dan berkata kepada Ye Chong dengan mata menawan, Ye Chong, jangan khawatir, selama kamu membantu adikku dengan masalah ini, saudari, aku akan menyetujui apapun yang kamu inginkan. Jiang Chongchong adalah seorang wanita cantik, dengan sosok yang bagus dan pakaian yang seksi. Tindakannya membuat pria lain di hotel itu sangat iri. Bahkan Ye Chong tersipu dan berkata dalam hatinya, Suster Chongchong ini benar-benar dibuat oleh seorang goblin. Lalu dia dengan cepat menyesap anggur. Saat keduanya sedang berbicara, beberapa siswa masuk dari luar pintu. Ada dua gadis di antara mereka, satu adalah Chen Yaoyao dan yang lainnya adalah Mei Jia. Anak laki-laki yang mengikuti Chen Yaoyao sebelumnya juga ada di sana. Selain itu, ada dua anak laki-laki yang lebih tinggi. Sebanyak 5 siswa masuk dan melihat Ye Chong pada pandangan pertama. Bukan karena Ye Chong mencolok, tapi karena pakaian dan wajah bidadari Jiang Chongchong memang lebih mencolok. Chen Yaoyao juga melihat Jiang Chongchong untuk pertama kalinya. Mata ketiga anak laki-laki di sebelahnya hampir menatap lurus. Ketika Chen Yaoyao dan Mei Jia melihat kecantikan Jiang Chongchong, mereka merasa sedikit cemburu. Chen Yaoyao masih berpikir, anak laki-laki mana yang begitu beruntung memiliki istri seperti itu. Itu pasti orang yang sangat kaya, tapi ketika dia melihat ke seberang Jiang Chongchong, dia menemukan bahwa anak laki-laki itu tidak lain adalah Ye Chong. Di seberang keindahan ini adalah Ye Chong. Chen Yaoyao terkejut pada awalnya, bagaimana mungkin? Lalu dia menjadi bingung, bukankah Ye Chong pembohong? Mei Jia juga melihat Ye Chong, dia menyentuh siku Chen Yaoyao dan berkata bukankah ini Ye Chong? Dia sebenarnya bersama seorang wanita cantik. Ini luar biasa. Anak laki-laki yang pernah bertemu Ye Chong sebelumnya dan menyukai Chen Yaoyao sedikit tidak senang. Dia iri dengan kenalan Ye Chong dengan Chen Yaoyao. Sekarang aku melihat Ye Chong makan malam dengan seorang gadis cantik, aku merasa lebih cemburu. Hah? Apa yang terjadi dengan bocah ini? Dia berkata dengan sedikit tidak senang. Yaoyao, bukankah dia pembohong? Faktanya, saat Chen Yaoyao melihat Ye Chong, dia merasa sangat rumit. Ada berbagai tanda bahwa dia benar-benar salah menilai Ye Chong. Mungkin Ye Chong benar-benar orang yang sangat berkuasa. Kalau tidak, jika Ye Chong pembohong, maka penipuan ini akan terlalu sempurna. Mungkin kontrak itu juga nyata. Chen Yaoyao sangat bingung di dalam hatinya. Tapi tentu saja dia tidak mau mengakuinya. Dia hanya mendengar Chen Yaoyao mendengus dingin dan berkata dengan masam, anak ini sebenarnya pembohong besar.
keahlian terbesarnya adalah berbohong kepada orang. Aku khawatir ini kebohongan lain. Hanya seorang wanita tua yang bodoh dan kesepian. Di antara anak laki-laki yang hadir, tidak ada yang mengira bahwa Jiang Chongchong adalah wanita tua yang kesepian. Namun, anak laki-laki yang sebelumnya menyukai Chen Yaoyao dengan cepat berkata, "Yaoyao, jangan marah, anak ini bukan orang baik, ayo kita makan." Anak laki-laki di sebelahnya tersenyum dan berkata, "Chen Kai, kamu tahu cara melindungi keluargamu, Yaoyao." Nama anak laki-laki ini adalah Chen Kai. Chen Kai berkata, "Tentu saja, di mataku, Yaoyao adalah yang terbaik." Meski di mata semua orang, Jiang Chongchong beberapa kali lebih cantik dari Chen Yaoyao, termasuk Chen Kai. Namun, Chen Kai tahu bahwa dia tidak layak untuk Jiang Chongchong. Baginya, Jiang Chongchong adalah dewi di surga. Chen Yaoyao adalah gadis sejati di sebelah yang mudah diakses. Jadi sebagai perbandingan, Chen Kai pasti akan memilih Chen Yaoyao. Mei Jia di sisi lain melirik ke arah pria yang baru saja berbicara dan berkata, "Ziqiao, lihat aku, lalu lihat kamu, dasar bajingan." Anak laki-laki bernama Ziqiao ini segera mengubah kata-katanya dan berkata, "Siapa? Biarkan aku lihat apa yang terjadi padanya." Chen Kai mengatakannya dengan baik, "Tapi aku belum tentu kalah dengannya. Mei Jia, kamu adalah yang terindah di hatiku, dan tidak ada orang lain yang begitu." Mei Jia mendengus. Anak laki-laki jangkung terakhir bernama Luo Wei. Luo Wei berkata, "Oke, semuanya, berhenti bicara. Kami di sini untuk makan. Jangan khawatir tentang yang lain." 2. Anak laki-laki lainnya sepertinya sedikit takut padanya. Ketika Luo Wei berbicara, mereka tidak berani mengatakannya apapun lagi. Jadi, semua orang duduk di samping untuk makan. Posisi duduk mereka tepat di sebelah Ye Chong dan yang lainnya. Chen Yaoyao diam-diam menatap Ye Chong, dengan ekspresi rumit di wajahnya, termasuk cemburu, marah, dan tentu saja keraguan yang tidak bisa dijelaskan. Yang membuatnya marah adalah Ye Chong, orang yang dia benci, memiliki metode seperti itu. Tidak lama setelah tiba di kota Hong Kong, dia jatuh cinta dengan seorang bos wanita. Yang membingungkan adalah apakah kontrak yang diberikan Ye Chong sebelumnya, termasuk fakta bahwa Ye Chong turun dari kuil Longsu, benar. Apakah kamu berbohong pada dirimu sendiri? Chen Yaoyao sedang mengamati Ye Chong dan segera ditemukan oleh Jiang Chongchong. Jiang Chongchong menyentuh lengan Ye Chong dan bertanya, "Ye Chong, gadis itu terus menatapmu. Apakah kamu mengenalnya?" Ye Chong bahkan tidak melihat ke arah Chen Yaoyao, hanya mengangguk dan berkata, "Ya, dia adalah tuanku, cucu seorang kerabat." Jiang Chongchong mengangguk dan tidak banyak bicara. Chen Yaoyao berada dekat dan mendengar percakapan antara Ye Chong dan Jiang Chongchong. Dia mendengus dingin, dan kemudian berkata, "Ye Chong, kamu benar-benar luar biasa, kamu baru saja menipu keluarga kami, dan sekarang kamu menipu orang lain. Aku tidak pernah berpikir bahwa gadis cantik seperti itu bisa ditipu olehmu." Nada suara Chen Yaoyao masam, yang membuat Jiang Chongchong sedikit marah. Saat dia hendak membantah, dia dihentikan oleh Ye Chong. Ye Chong tersenyum pada Jiang Chongchong dan berkata dengan tenang, "Kamu tidak harus memiliki pengetahuan seperti dia. Dia hanya seorang anak kecil yang belum pernah melihat dunia." Jiang Chongchong kemudian menyerah. Semakin tenang Ye Chong, semakin marah Chen Yaoyao. Dia menghentakkan kakinya, menendang Chen Kai di sebelahnya, dan memelototinya. "Artinya, kenapa kamu tidak berbicara mewakiliku?" Chen Kai segera mengerti dan menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, "Nak, jangan terlalu sok. Yaoyao memberitahuku segalanya tentangmu. Kamu pembohong besar, kamu adalah yang terbaik dalam menyontek. Kamu masih menipu keluarga Yaoyao dan mendapatkan kontrak palsu. Biar ku beritahu, lebih. Jujurlah padaku di masa depan. Jika kamu berani menipu Yaoyao lagi, hati-hati aku meninjumu. Sialan kamu." Saat ini, Jiang Chongchong sedikit tidak senang, dan dia membalas, "Anak muda, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu sombong. Untuk orang seperti Anda, tidak masalah bagi kami.
Ye Chong, untuk mengalahkan Anda 100 kali. Haha. Aku tidak menyangka kamu, seorang wanita cantik, akan berbicara mewakilinya. Ziqiao di sebelahnya berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia menatap Ye Chong dan melanjutkan, tapi cantik, matamu tidak terlalu bagus. Apakah anak ini, dia juga bisa bertarung? Kemudian, dia menepuk Luo Wei di sebelahnya dan berkata, katakan, kami mereka adalah semua mahasiswa klub Sanda dari Universitas Nasional Changteng. Ini adalah presiden kami. Dia telah memenangkan hadiah kedua dalam seni bela diri Sanda Nasional. Dia telah berkompetisi dengan orang asing di atas ring. Saya wakil presiden Chen Kai. Dia adalah kami kapten. Tahukah kamu betapa kuatnya dia sekarang? Saat dia berbicara, Ziqiao meninju meja dan dengan sengaja memperlihatkan lengan berototnya, terlihat sangat kuat. Mei Jia duduk di sana, tidak tahu harus berkata apa. Dia berpikir sejenak, menundukkan kepalanya dan tetap diam. Karena dia selalu merasa Ye Chong bukan orang biasa. Chen Yaoyao mendengus dingin, seolah ingin menonton kesenangan itu. Jiang Chongchong sedikit marah. Dia sudah bertahun-tahun berlarian di pusat perbelanjaan. Apakah dia masih bisa diintimidasi oleh sekelompok pria kecil? Awalnya, Jiang Chongchong ingin meminta seseorang untuk membersihkan orang-orang kecil ini dan memberitahu mereka betapa kuatnya dia. Bagaimana dengan Universitas Nasional Irvin? Ketika Anda masuk ke masyarakat, bukankah Anda juga dipukuli? Jiang Chongchong ingin mereka memahami hal ini lebih awal, tapi Ye Chong masih menghentikan Jiang Chongchong. Sekelompok siswa sekolah dasar, Ye Chong terlalu malas untuk bertemu dengan mereka. Semakin Ye Chong diam, orang-orang berpikir bahwa Ye Chong takut pada dirinya sendiri. Ziqiao dan Chen Kai sengaja pamer di depan Chen Yaoyao dan Mei Jia, keduanya mulai mengejek Ye Chong. Haha, kukira aku sangat kuat, tapi ternyata aku adalah seorang pengecut. Berbohong kepada wanita cantik di sini, biarkan aku memberitahumu. Jika kamu berbohong kepada Yaoyao kami di masa depan, aku tidak akan sopan. Sungguh tidak tahu malu. Biar ku beritahu, orang seperti ini tidak pantas untuk jadilah laki-laki sama sekali. Saat aku berbicara tentang wanita cantik, buka matamu. Pria seperti ini hanya sia-sia. Bocah cantik, jangan percaya padanya. Saat ini, Luo Wei, yang diam saja lama sekali, tiba-tiba berkata, cantik. Kedua temanku tidak kasar dalam perkataannya. Kamu harus berhati-hati. Pria seperti ini tidak ada gunanya. Sekalipun ada bahaya, dia akan melakukannya. Aku tidak bisa melindungimu sama sekali. Luo Wei berkata kepada Jiang Chongchong dengan tatapan serius. Baru sekarang, Chen Yaoyao, Mei Jia, Ziqiao dan yang lainnya tahu mengapa Luo Wei begitu diam sekarang. Ternyata Luo Wei sedang menatap Jiang Chongchong, seorang wanita cantik. Namun, wajar jika Luo Wei memiliki ambisi seperti itu. Karena latar belakang keluarga Luo Wei sangat bagus dan kekuatannya juga kuat. Meski masih berstatus mahasiswa, ia sudah memiliki kualifikasi untuk belajar di luar negeri. Terlebih lagi, ketika dia kembali ke rumah, dia akan mewarisi bisnis keluarga dan menjadi tuan muda yang kaya raya. Pria seperti dia akan menjadi pasangan yang cocok untuk wanita cantik. Chen Kai dan Ziqiao sedikit cemburu, tetapi mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Jiang Chongchong mendengus. Menghadapi hinaan dari orang-orang ini, Ye Chong hanya tersenyum, mengambil gelas anggur dengan acuh tak acuh, dan menyesap anggur. Di matanya, Luo Wei dan yang lainnya tidak lebih dari lalat. Saat semua orang membuat keributan, pintu restoran kecil itu terbuka lagi. Selusin orang masuk dari luar, semuanya berpakaian halus dan modis, sekilas terlihat seperti gangster di masyarakat. Pemimpin, yang rambutnya dicat kuning, masuk dan melihat sekeliling. Jelas bukan untuk makan, tapi untuk mencari seseorang. Dia melihat sekeliling ke dalam, dan hal pertama yang dia perhatikan adalah Jiang Chongchong. Saat melihat Jiang Chongchong, mata Huang Mao berbinar. Dia belum pernah melihat keindahan seperti itu sebelumnya. Termasuk beberapa gangster lain yang mengikuti Huang Mao,
semuanya menatap ke arah Jiang Chongchong. Penampilan cabul ini membuat Jiang Chongchong sangat tidak senang. "Apa yang kamu lihat? Apakah ada sesuatu yang menarik untuk dilihat?" Jiang Chongchong berkata dengan suara dingin. Huang Mao memiliki senyum keperakan di wajahnya dan berkata, "Hei, cantik, adikku, ada yang harus dilakukan sekarang. Aku akan bicara denganmu nanti." Jiang Chongchong mendengus dingin, diam-diam berpikir bahwa itu adalah nasib buruk. Saya tidak menyangka akan bertemu orang seperti itu saat makan. Tentu saja, sekarang Ye Chong ada di sisinya. Jiang Chongchong tentu saja tidak takut dengan para gangster ini. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa katak merangkak dan menggigit orang. Saat ini, Ye Chong hanya menyesap teh dan menonton dengan dingin. Dia tidak peduli apa yang dilakukan para bajingan ini. Namun, selama para gangster ini berani memprovokasi Jiang Chongchong, dia tidak punya pilihan selain meminta maaf. Di sisi lain, Huang Mao menoleh untuk melihat Luo Wei dan yang lainnya. "Luo Wei, di mana kamu bisa bersembunyi kali ini?" Huang Mao mengomel, "Kamu dulu di sekolah, aku tidak bisa menjemputmu. Tapi hari ini aku akhirnya menangkapmu di luar." Ternyata, para gangster ini datang. Ketemukan Luo Wei dan yang lainnya, Huang Mao sudah lama berkonflik dengan Luo Wei. Saat itu, hanya Huang Mao yang menjadi satu-satunya. Luo Wei mengandalkan kemampuannya sendiri dan mengalahkan rambut kuning itu. Huang Mao selalu menyimpan dendam dan ingin berurusan dengan Luo Wei. Namun, Luo Wei menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah, dan Huang Mao tidak memiliki kesempatan. Akhirnya kali ini, Huang Mao mendapat kesempatan untuk berhadapan dengan Luo Wei. Chen Yaoyao dan Mei Jia sedikit takut ketika mereka mendengar bahwa Huang Mao ingin berurusan dengan Luo Wei dengan namanya. Ketiga anak laki-laki itu, Luo Wei, Chen Kai dan Ziqiao, tampak tidak peduli. "Aku, Cao, Viagra, siapa ini, berani bicara seperti ini padamu? Dari mana anjing liar itu berasal? Dia sombong sekali. Dia tidak pernah mati kan?" ucap Chen Kai di sebelahnya. Luo Wei memeluk bahunya, dia tidak menganggap serius Huang Mao. "Haha, menurutku dia siapa? Ternyata dia hanyalah orang idiot yang aku pukul sebelumnya." Luo Wei tertawa. Meskipun kali ini Huang Mao ditemani oleh sekitar 10 orang, mereka bertiga, Luo Wei, semuanya pernah berlatih kungfu. Tidak masalah bagi masing-masing dari 3 orang ini untuk bermain 4 atau 5 orang. Oleh karena itu, mereka tidak takut pada orang seperti Huang Mao. "Oh, ngomong-ngomong, Viagra, ku dengar kau memberitahuku tentang ini, dan aku ingat ada bajingan kuning kecil yang berpura-pura bersikap baik padamu dan memintamu membersihkannya untuknya. Sepertinya ini sedikit bajingan kuning, kan?" Ziqiao berkata sambil tersenyum. Luo Wei berkata, "Itu benar, itu dia, bajingan kecil ini sepertinya tidak mau menyerah." "Itu benar, dia tidak bisa mengalahkanmu." Kali ini dia memanggil beberapa pembantu. Tampaknya mereka juga sekelompok melon bengkok dan jujube pecah-pecah, kata Chen Kai. Ziqiao menyesap anggurnya dan berkata sambil tersenyum, "Haha, ini hanya beberapa dari mereka, kamu tidak perlu bergabung dengan mereka nanti. Serahkan orang-orang ini padaku, aku bisa mengurus semuanya sendiri." Mei Chaoni. "Luo Wei, kamu tidak perlu pamer, aku akan menemuimu hari ini untuk melihat berapa beratmu." Huang Mao sangat marah dan mengutuk. Mereka bertiga mengabaikan kemarahan Xiao Huang Mao dan terus mengejek. Chen Kai berkata kepada Ziqiao, "Ziqiao, kamu baik-baik saja, kamu sendiri yang bisa melawan begitu banyak orang, saya pikir sebaiknya kamu serahkan padaku." "Haha, sial, Chen Kai, hanya kamu yang tidak melakukannya. Jangan menyerang dengan ringan atau kasar. Bagaimana jika kamu memukuli orang-orang ini sampai mati? Jika kamu memukul mereka sampai mati, bukankah Yao Yao masih harus menjadi janda?" kata Ziqiao dengan seringai di wajahnya. Setelah mengatakan itu, ketiga orang itu tertawa. Chen Yao Yao mendengus, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Dari penampilan orang-orang ini, mereka sama sekali tidak menganggap serius Huang Mao dan yang lainnya.
Huang Mao berkata dengan marah, "Brengsek, aku tidak akan melumpuhkanmu hari ini, itu sangat tidak bisa dibenarkan." "Brengsek, lihat siapa yang melumpuhkan siapa hari ini." Ziqiao berdiri sambil memarahi. Dia berjalan ke arah Huang Mao, mengulurkan jari tengahnya ke Huang Mao, dan memberi isyarat memberi salam. Kemudian, dia mengutuk, "Huang Mao kecil, hari ini saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya akan memberitahu Anda bahwa ada harga yang harus dibayar untuk berpura-pura menjadi kompetitif." Sebelum Ziqiao bisa menyelesaikannya berbicara, pada saat ini, tiba-tiba datang sebuah tangan, meraih jari Ziqiao. Kemudian, dengan bunyi, klik, jari Ziqiao patah. Senyuman sinis anak ini masih terlihat di wajahnya. Detik berikutnya, itu langsung berubah menjadi ekspresi menyakitkan. Lalu, dia berteriak, "Ah!" Segera setelah itu, Huang Mao terbang dan menendang perut Ziqiao dengan keras. Ziqiao terbang sejauh 4 atau 5 meter dan jatuh ke tanah. Ziqiao jatuh ke tanah dengan kesakitan yang luar biasa. Jari-jarinya patah dan organ dalam perutnya sepertinya patah. Chen Yaoyao sangat ketakutan hingga dia menutup mulutnya. Mei Jia menyaksikan Ziqiao jatuh ke tanah dengan ngeri, dan dengan cepat berlari, membantu Ziqiao berdiri, dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana kabarmu, Ziqiao? Ziqiao, kamu baik-baik saja?" Dan Zio baru saja memegang perutnya, menggoyangkan jari, dan merengek. Adegan ini membuat Luo Wei, Chen Kai dan lainnya tercengang. Anda tahu, Ziqiao juga seorang master sanda. Dia adalah wakil presiden klub sanda Universitas Nasional Nagato, juga telah mengikuti banyak kompetisi domestik dan memenangkan banyak penghargaan. Bagaimana dia bisa dirobohkan dengan mudah? Luo Wei dan Chen Kai memandang orang di belakang Huang Mao secara bersamaan. Pria inilah yang meraih jari Ziqiao dan melumpuhkan Ziqiao. Kalau tidak, Huang Mao tidak akan berhasil. Di belakang Huang Mao, dia melihat seorang pria kurus berdiri dengan ekspresi dingin di wajahnya. Pria ini tidak tinggi, jadi dia tidak mencolok di antara selusin gangster. Jika bukan karena keahliannya dalam mengungkapkan, Luo Wei dan Chen Kai mungkin tidak akan memperhatikan orang ini sama sekali. Pria ini berkulit gelap dan berotot di sekujur tubuhnya. Ia mengenakan kemeja abu-abu dengan kancing yang tidak dikancing, memperlihatkan otot-otot besar di bawahnya. Pelanggan lain yang makan di sekitar mereka memandang mereka dengan heran saat melihat pemandangan ini. Huang Mao mengutuk, "Apa yang kamu lihat?" Semua orang buru-buru menundukkan kepala untuk makan. Tidak berani melihat ke sini lagi. Bahkan bosnya bersembunyi di balik meja kasir, tidak tahu harus berbuat apa. Dia sedang memegang ponsel di tangannya, dan tangannya gemetar, sehingga dia tidak berani memanggil polisi. Jiang Chongchong mengerutkan kening. Tanpa diduga, seseorang benar-benar berani membuat masalah di sini. Para gangster di kota pelabuhan ini terlalu merajalela. Hanya Ye Chong yang sangat tenang. Karena begitu Huang Mao dan yang lainnya masuk, Ye Chong menemukan master Muay Thai ini. Pria ini berbeda dari yang lain, dia bukan orang biasa, dia adalah prajurit tingkat kuning. Luo Wei, Chen Kai dan yang lainnya hanyalah mahasiswa. Sekalipun mereka telah berlatih sanda, mereka hanyalah sekelompok orang biasa. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari seniman bela diri? Tetapi, dia hanya tidak peduli dengan orang-orang ini. Chen Kai, yang baru saja menertawakan Huang Mao dan yang lainnya bersama Ziqiao, sangat ketakutan saat melihat Ziqiao dipukuli begitu parah begitu dia naik. "Viagra, sepertinya orang-orang ini cukup mampu. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Chen Kai. "Brengsek," Luo Wei mendengus dingin. "Jadi bagaimana jika kamu memiliki beberapa keterampilan? Hari ini aku ingin melihat siapa yang lebih baik." Meskipun Luo Wei terkejut bahwa pihak lain dapat membunuh Ziqiao dalam sekejap, dia tidak berpikir bahwa dia bukan lawan-lawan. "Itu bagal atau kuda, kamu akan tahu jika kamu menariknya keluar dan berlarian," kata Luo Wei. Setelah itu, Luo Wei berdiri dan berjalan menuju Huang Mao dan yang lainnya. Dia berkata kepada master yang mematahkan jari Ziqiao,
Ayo, kita berkompetisi, mari kita lihat siapa yang lebih mampu. Luo Wei bersiap untuk melawan-lawan. Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan. Xiao Hei, bersenang-senanglah dengannya, Huang Mao mencibir. Tuan yang dikenal sebagai Xiao Hei mengangguk patuh. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan berjalan ke arah Luo Wei. Luo Wei berteriak, mengulurkan pisau tangan, dan tiba-tiba menyerang Xiao Hei. Xiao Hei sangat menghina dan tidak bergerak. Kemudian, dengan keras, pisau Luo Wei mengenai bahu Xiao Hei. Xiao Hei tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, Luo Wei merasa seperti dihantam batu, dan guncangannya membuat seluruh lengannya mati rasa. Luo Wei terkejut, dan dia mengetahui kekuatan pihak lain segera setelah dia melakukan kontak. Namun, masih ada pengetahuan dasar bahwa Luo Wei adalah presiden asosiasi Sanda. Dia tahu serangannya akan gagal, jadi dia segera mundur selangkah, lalu memutar tubuhnya dan melakukan tendangan memutar. Tendangan lokomotif ini adalah jurus spesial Luo Wei. Dia telah mengalahkan banyak master dengan gerakan ini, bahkan master asing. Selama serangan ini terjadi, Luo Wei tidak akan percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan pria kulit hitam kecil ini. Namun, Xiao Hei tetap tidak bergerak, seolah dia tidak bereaksi. Lalu, dengan keras, Luo Wei menendang kepala Xiao Hei. Jika ini adalah orang biasa, dia pasti sudah lama menderita gegar otak. Namun, Xiao Hei tetap sama seperti sebelumnya, tidak bergerak. Luo Wei kaget, bahkan jurus spesialnya tidak bisa melukai pria kulit hitam kecil ini sama sekali. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, kakinya ditangkap oleh Xiao Hei. Kemudian, dengan jentikan tangannya, Xiao Hei dengan mudah mengguncang Luo Wei dan melemparkannya sejauh lebih dari 10 meter. Luo Wei dibuang seperti sampah. Ia terjatuh dengan keras ke tanah dan hampir kehabisan nafas. Semua tulang di tubuhnya seakan-akan hancur dan ia tidak bisa bangun. Chen Kai, Chen Yaoyao dan yang lainnya menutup mulut mereka. Orang bernama Xiao Hei ini terlalu kuat. Faktanya, Xiao Hei hanyalah seorang prajurit tingkat kuning, dan prajurit tingkat terendah dalam hal itu. Namun, di mata orang biasa seperti Luo Wei, Xiao Hei seperti dewa perang. Melihat kekalahan Luo Wei, Huang Mao tertawa. "Sai Zai, kamu terus pamer padaku," Huang Mao mencibir. "Apakah kamu tidak suka pamer? Mengapa kamu tidak berdiri dan menunjukkan betapa kuatnya kamu?" Luo Wei dia dipukuli hingga tanah, matanya hitam, dan dia tidak berani berbicara. Dia hanya mengertakkan gigi dan tetap diam. Huang Mao melihat ekspresi Luo Wei dan terkekeh. "Melihat perbandinganmu, kamu tampaknya sangat tidak yakin. Oke, bukankah kamu menyebut dirimu master dari semacam tim Sanda? Aku akan mengabaikan kakimu hari ini. Aku akan kulihat apakah kamu bisa melakukannya lagi di masa depan. Sungguh master." Saat dia mengatakan ini, dia melambaikan tangannya ke arah Xiao Hei di belakangnya. Xiao Hei mengerti dan berjalan menuju Luo Wei. "Tidak, jangan." Mendengar ini, Luo Wei benar-benar ketakutan. Jika kakinya benar-benar patah, itu lebih buruk daripada membunuhnya. Melihat Luo Wei ketakutan, Huang Mao menjadi semakin bangga. "Hahaha, jika kamu berani pamer kepadaku, kamu harus membayar harganya." "Tidak, tidak, tidak," Luo Wei berkata dengan cepat. Aku tahu aku salah, salah, jangan abaikan aku kaki." Huang Mao sepertinya suka melihat Luo Wei memohon belas kasihan, dan tertawa keras. "Oh, apakah kamu memohon belas kasihan?" Luo Wei mengangguk. Ya, saya memohon ampun, aku salah." "Kenapa kamu tidak ikhlas memohon ampun? Setidaknya kamu harus berlutut." Huang Mao terus tertawa. Luo Wei ini juga merupakan kakak laki-laki di sekolah. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Apakah Anda ingin berlutut di hadapan Huang Mao? Luo Wei tentu saja tidak mau. Melihat Luo Wei ragu-ragu sejenak, Huang Mao mencibir dan berkata, "Sai Zai, itu tidak masalah. Karena kamu tidak ingin berlutut, tentu saja tidak apa-apa, maka tidak ingin kakimu.
Setelah memberi up, dia meminta Xiao Hei untuk menyela Luo Wei, kaki yang bagus. Saya melihat Xiao Hei berjalan mendekati Luo Wei. Pada saat ini, Luo Wei mencoba untuk bangun, tetapi semakin dia cemas, semakin keras tubuhnya. Kemudian, Xiao Hei menghampiri Luo Wei dan menginjak betis Luo Wei. Xiao Hei juga tahu apa maksud Huang Mao. Huang Mao ingin bersenang-senang, jadi Xiao Hei tidak meremukkan kaki Luo Wei dengan satu tendangan, tapi meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit, membuat Luo Wei merasa takut. Luo Wei terus merasakan sakit dan berteriak, "Aduh, aduh." Anda bahkan dapat mendengar kakinya mengeluarkan suara berderit, dan terlihat jelas bahwa kakinya hampir patah. Akhirnya, Luo Wei tidak dapat menahan tekanan dan memohon belas kasihan. "Tidak, tolong jangan injak, jangan injak." Mendengar Luo Wei mengatakan ini, Huang Mao tertawa dan melambai pada Xiao Hei. Xiao Hei lalu mengendurkan kakinya. Wajah Luo Wei menjadi pucat, dan dia merasa kakinya rata. "Mengapa kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Aku tidak punya banyak kesabaran. Jika kamu tidak berlutut, lain kali aku akan mematahkan kakimu," umpat Huang Mao. Luo Wei sangat ketakutan kali ini. Jadi dia harus bangkit dari tanah dan berlutut. Dia merasa sangat terhina, menundukkan kepalanya, dan berkata, Saya salah, bersambung.